Yuk kita lihat ayat 23. Kita nggak bisa baca semuanya, tapi kalau Anda baca ini seru banget ayat 2, Kejadian pasal 24 ini. Ayat 23, serta berkata, "Anak siapakah engkau?" Baru ditanya. "Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Kalau Anda orang asing, lihat orang ini ngelunjak ya, udah dikasih minum, nggak cuma kamu, unta-untanya gede-gede dan minumnya banyak, 25 galon satu unta itu. Sekarang minta nginep. Mungkin kalau Anda orang asing, Anda nggak kenal, akan ngomong, nggak tahu diri banget sih, ini siapa sih? Tapi disitulah dikatakan, jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Laki kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Dia benar-benar bisa serving his family dan be hospitable kepada orang lain. Dan itulah singkat cerita, kita bisa melihat bahwa Ribka, live a beautiful life of servanthood. Kita bisa melihat, memang kita bicara soal Ishak, tapi dalam hal ini Kejadian 24 nggak bisa lepas dari peran dari seorang yang namanya Ribka yang menunjukkan servanthood. Dan ini adalah pasangan hidup yang akan mendampingi Ishak dalam menggenapi setiap janji Tuhan seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Karena itulah Eliezer, dia langsung berlutut, dia mengatakan, "Praise God, puji Tuhan." Dia sujud menyembah Tuhan, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Makanya kita bisa melihat, Eliezer mengucap syukur pada Tuhan. Dia menggunakan memimpin Tuhan satu demi satu. Dan tanggapan yang pertama, dia melihat bahwa Tuhan itu sungguh menggenapi setiap apa yang diberitakan, setiap apa yang dia minta kepada Tuhan. Sungguh benar, dan dia bisa melihat, dia bisa cerita. Dan singkat cerita, dia cerita, dan semuanya. Dan kemudian ayat ke-50, Laban dan Betuel. Tahu ya, Laban itu siapa? Laban itu jadi adalah kakak, masih saudara dari Ribka, dan Betuel itu ayahnya. Dan dia mengatakan, dia ceritakan. Jadi Eliezer ini cerita kepada seluruh keluarga. Makanya penting kita melihat ini restu dari keluarga ini. Saya tahu ini secara culture pada waktu itu, ini adalah suatu keharusan. Namun kita bisa melihat, kita bisa pelajari ketika kita dalam proses mencari pasangan hidup, dari Ishak ini, dia involve seluruh keluarga besar. Bahkan Laban saudaranya dan Betuel, ayahnya itu bisa agree. Oke, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Ada family approval. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Dia katakan, this must be God. Tuhan yang mempertemukan ini. Dan lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya dia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kita bisa melihat ada peace dalam keluarga ketika mereka dalam urusan perjodohan ini. Tapi kita lihat ayat 56, dijawab, padahal orang tuanya sudah setuju, tapi mereka juga ternyata dalam urusan perjodohan dan pernikahan Ishak dan Ribka, bukan hanya karena keluarga setuju, mereka memberi kesempatan kepada Eliezer, to make sure, tanyain aja sama orangnya yang bersangkutan. Makanya penting chemistry. Semua keluarga setuju, kalau orangnya nggak mau, ya mau diapain gitu ya. Nah, tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan sedang membuat perjalananku berhasil, lepaskan aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu. Eliezer udah pingin cepet-cepet aja, misinya sudah tercapai, mission accomplished. Tapi dia katakan, panggil anak gadis itu dan menanyakan sendiri kepadamu. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta dengan orang ini? Jawabnya, mau. Ayat 59, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkannya mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, dan kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Can you imagine? Sudah jauh dan mempertemukan mereka semua, dan mereka semua agree bahwa ada panggilan yang lebih besar dari cuma sekedar menikah. Ishak
dan Ribka dipersatukan bukan karena mereka harus kawin, bukan karena mereka harus menikah, tapi mereka percaya ketika satu orang, mereka cuma bisa mengalahkan berapa musuh, tapi ketika mereka dipersatukan, akan menjadi beribu-ribu laksa. Ada power di dalam pernikahan yang ilahi. Dan dikatakan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya, menjadi pahlawan-pahlawan iman, menjadi orang-orang yang menjadi kaum pemenang. Lalu berkemaslah Ribka ayat 61 beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah timun lahir Roy. Dia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan, dan dia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya unta-unta itu datang. Dan disinilah awal semuanya itu terjadi. Ayat 64, Ribka juga melayangkannya pandangannya ketika melihat Ishak. Turunlah ia dari untanya, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Siapa yang sangka bahwa serving open doors of destiny? Dari sudut pandang Ribka, dia hanya melayani karena dia memang punya hati yang ingin melayani. Dia melakukan extra mile karena dia memang punya hati yang extra mile. Dia menjaga hidupnya dalam purity. Namun di mata Tuhan, apa yang kita kerjakan sekecil apapun, itu nggak pernah sia-sia. Dia belajar tentang servanthood and serving tanpa sadar open doors of destiny. Saya percaya setiap dalam kehidupan kita belajar dari kehidupan Ishak dan Ribka, bahwa urusan soulmate adalah suatu hal yang penting, menjadi bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda seorang pria yang single, mungkin Anda tanya, Tuhan, dengan apa yang kau percayakan kepadaku, dengan destiny yang besar, impian yang besar yang kau berikan, siapakah orang yang akan mendampingi aku untuk bisa meraih itu? Mungkin ada wanita yang single yang sedang mendengarkan Bible study ini. Mungkin Anda berkata, aku nggak bisa milih, mungkin aku harus cari orang yang mau sama aku, gitu. Jangan berkecil hati seperti itu. Cara pikirnya nggak boleh gitu konsepnya, gitu ya. Kita mikir, Tuhan, aku percaya dengan apa yang kau percayakan, aku dipersiapkan untuk bisa mendampingi atau menjadi menolong orang yang punya panggilan yang jauh lebih besar, sehingga dia akan menjadi match sama aku ketika dia dipersatukan. Kerajaan Tuhan itu yang benar-benar dimenangkan, akan begitu berlaksa-laksa, dan keturunan ilahi akan lahir dari kehidupan itu. Itu yang poin pertama. Transisi yang dilewati Ishak adalah finding soulmate, mencari Rebecca.